Shalom saudara terkasih dimanapun berada. Saya Anastasia Alcita Magdalena dari DJKT. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Secara pribadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada saya, sehingga saat ini saya masih ada dan bisa untuk bertemu dengan saudara-saudari sekalian walaupun hanya melalui online, tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Satu kisah yang rindu saya ceritakan adalah bagaimana Tuhan bekerja melalui doa. Jujur, saya seorang yang kurang taat berdoa dulunya, tetapi ada satu momen di mana saya tergerak untuk boleh memulai doa-doa saya secara rutin pada saat itu. Dan itu momennya bertepatan dengan ketika saya sedang mencari sekolah lanjutan, baik melalui jalur SNMPTN, SBM maupun Mandiri. Dan puji Tuhan, 3 jalur itu tertolak semuanya. Saya tidak berhenti di situ, saya mencoba untuk mendaftar di salah satu kampus favorit di kota saya dengan jurusan yang saya sukai, yaitu jurusan farmasi. Menjelang hari perkuliahan tiba-tiba saya berubah pikiran. Kayaknya aku nggak mau deh di situ, bakal banyak kesibukan dan kuliah ini cukup berat. Yang saya takutkan adalah waktu saya bersama Tuhan akan berkurang. Suatu hari ketika ibadah di gereja, tiba jam untuk berdoa secara pribadi, dan yang saya doakan saat itu adalah, Tuhan, kampus pertama yang Kau tunjukkan di hari Senin besok, di kampus itulah saya akan berkuliah. Dan benar, hari Seninnya kampus inilah yang Tuhan pilihkan bagi saya. Dan benar, di kampus ini ada satu organisasi Kristen yang membuat saya merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan banyak sekali cerita-cerita yang saya alami di sana. Tiba saatnya untuk ujian. Di ujian ini dengan materi yang sebelumnya saya nggak tahu, karena saya di SMA jurusan IPA, tetapi ketika kuliah saya mengambil jurusan sosial. Dan ini benar-benar saya nggak paham. Ketika saya mau ujian, satu yang saya doakan, Tuhan berikan hikmat-Mu kepada saya. Aku anak-Mu Tuhan, dan saya percaya Engkau tidak akan membuat malu anak-anak-Mu. Dan benar saja, dari semester 2 sampai saya lulus, Tuhan bekerja. Suatu keajaiban. Dan sebenarnya ini adalah jawaban doa iseng saya. Ketika kakak saya lulus kuliah tahun 2014 yang lalu, dia mendapatkan IPK yang cukup tinggi, dan dengan bercandaan saya sampaikan, lihat aja besok kalau saya kuliah IPK aku 4, bakal tak saingin, kayak gitu istilahnya. Dan benar, dari semester 2 sampai saya lulus, Tuhan berikan nilai-nilai yang memuaskan. Bahkan di setiap semester IP saya 4 bulat. Di situ di luar pemikiran saya, karena saat kuliah pun saya aktif dalam pelayanan. Yang saya doakan adalah jangan sampai nilaiku ini membuat malu, karena orang-orang melihat bahwa saya aktif pelayanan, dan jangan sampai hal ini menjadi batu sandungan. Banyak doa lain yang Tuhan jawab ketika saya kuliah. Bahkan di jurusan saya, untuk menyelesaikan kuliah 3,5 tahun pada masa itu adalah sepanjang program studi ini ada sampai angkatan saya kemarin, baru ada 3 orang yang berhasil menyelesaikan studinya dalam 3,5 tahun. Dan benar, Tuhan berikan bonus luar biasa. Saat itu saya menjadi satu-satunya angkatan yang lulus dalam 3,5 tahun dengan nilai tertinggi. Saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan saya, dan Tuhan terus memberkati saya. Bahkan sebelum wisuda, Tuhan sudah berikan pekerjaan yang sesuai dengan doa saya,
doa saya saat itu adalah saya ingin bekerja dengan 5 hari jam kerja. Tepat 1 bulan sebelum saya wisuda, saya dipanggil untuk bekerja di sana tanpa tes, tanpa wawancara, dan saya bisa bekerja hari Senin sampai Jumat sehingga weekendnya saya tetap menikmati waktu saya. Dan bagaimana Tuhan terus memberkati saya, bahkan sampai minggu lalu Tuhan menunjukkan penyertaannya pada saya, karena saat itu hampir 1 minggu saya demam dan muntaber tanpa pikir panjang. Saat itu dokter menyarankan untuk saya dirawat di rumah sakit selama 5 hari saya di sana. Satu hal yang saya percaya saat itu adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam mendatangkan semua hal yang baik. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya masih ada, saya masih hidup, dan saya bisa terus untuk mau menceritakan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Kiranya cerita singkat yang boleh saya bawakan boleh menambah iman kekuatan kita untuk hari lepas hari terus bergantung pada Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan semuanya, dan tidak meninggalkan jam-jam doa kita. Tuhan memberkati.